Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat apa ya ini selamat anggap aja selamat. Kalau ini saya syutingnya pas malam berarti ya selamat selamat malam. Anggap aja selamat malam ya selamat malam. Selamat malam. Berarti kalau nontonnya besok ya berarti selamat pagi. Oke. Mungkin kalau wirausaha sejak kelas 1 2 sudah diajarkan Bapak Ibu guru ya mengenai ya jualan ya bagaimana menjual barang produk ke konsumen. Kemudian apa ya ya banyak yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru. Nah, kalian juga sudah sekolah itu sejak SD, SMP, SMA sudah berapa tahun? Kalau dihitung itu ya sekitar 6 12 lah ya, 12 tahun. 12 tahun kalian kalian belajar di bangku sekolah. Oh, belum ditambah TK dan PAUD ya. Bisa-bisa sudah kok 12 tahun tambah PAUD-nya tambah TK-nya 15 lah kira-kira. 15 tahunan kalian duduk di bangku sekolah. Nah, ilmunya itu sudah banyak yang kedapat. Nah. Tapi eh, bisa nggak sih ilmu-ilmu itu kita jual gitu? Kita jual, kita gunakan untuk menjadi sesuatu yang berprofit. Nah, oke ini gimana cara jualannya kira-kira? Nah, karena ilmu yang berguna itu ya ilmu yang bermanfaat ya termasuk dijual itu kan ya bermanfaat ya untuk tambahan sangu dan sebagainya. Saya masih ingat dulu waktu SMA ya SMA itu beberapa teman sudah mulai bikin bimbel anak-anak SD ya. Cara katanya begini ya, ini adalah cara untuk kita mengingat materi-materi yang sudah didapatkan sejak SD. Nah gitu nak. Jadi apa ya, mungkin kalau praktek wirausaha yang paling gampang tak bermodal terus bikin ilmu bermanfaat ya bikin les-lesan paling gampang. Cara nariknya gimana Pak? Caranya sebenarnya ya ada anak tetangga ya kita ajari. Mungkin kalau anak sampai SMA ya tarif gratisan dulu lah misalkan itu. Atau bikin lah infak seikhlasnya 500 atau berapa gitu. Kalau anak 10 kan lumayan 5.000 lah bisa buat jajan gitu. Sebenarnya kalau kita pikir praktek berusaha apa yang bisa kita lakukan dengan modal kita saat ini ya yaitu tadi satu mungkin ngelesi ya. Nah, nanti kalau ada yang kuliah juga apa yang bisa kita lakukan untuk nambah income ya paling mudah ngelesi. Ngelesi Pak nggak paham materinya ya kita jangan ngelesi yang tinggi-tinggi dulu. Ngelesi misalkan SD kelas 1 kan gampang ya hanya tambah-tambahan pengurangan gitu. Intinya butuh keberanian dan mau mencoba untuk bisa berwirausaha ya berwirausaha beneran. Kalau kemarin-kemarin saya lihat kelas-kelas lain juga dibilang beneran juga enggak juga koyo-koyo beneran. Intinya saya ngobrol-ngobrol aja nah di sini biar eh, apa nggak kok bukan nggak kosong ya biar ada isinya lah. Sudah jauh-jauh ke sekolah terus masa ya kosong kan eman. Nah itu yang dulu pernah saya lakukan pertama. Yang kedua waktu SMA itu saya saya tuh sebenarnya nggak pernah ikut pramuka sih, cuma waktu itu ya nggak tahu ada temen yang nyuruh ngajar pramuka. Wah ya lumayan lah anak itu kan kalau di SD SD di mana. Nah, atau gabung komunitas lah komunitas yang begitu begitu nanti pasti ada nanti job untuk ngajar pramuka saat itu. Nah, yang sudah latihan paskibra. Nah mungkin bisa bikin sebuah klub gitu, klub ngajar paskibra SMP, klub ngajar paskibra SD. Nah itu tinggal buat kemasan proposal yang menarik gitu ya, proposal yang menarik. Nah
nggak usah banyak lembar, nanti bisa kasih scan barcode aja. Di situ di scan barcode itu isinya mengenai pramuka apa kegiatan paskibra yang sudah kalian dapat. Memang apa ya nak ya, memulai itu susah, tapi kalau sudah anu itu gampang kok, nanti gampang. Kemudian ini yang sering saya lakukan ya, sering saya lakukan mengenai biro, dan ini saya praktekkan. Nah, di Indomaret itu saya nggak tahu apa ya, ini berteman dengan Cina atau gimana ya. Di Indomaret itu nak ada namanya promo beli 60.000 potongan 20.000. Tapi ini jarang-jarang terjadi. Maksudnya kalau terjadi itu saya langsung borong biasanya. Di situ ada promo Soklin ya, berbagai macam jenis Soklin itu beli 60.000 potongan 20.000. Beli 50.000 potongan 15, atau pokoknya seperti itulah kurang lebih konsepnya. Di situ saya tanya ibu-ibu misalnya, "Bu, ini berapa harganya?" gitu. Misalkan Soklin liquid itu 15 ya. Di Indomaret itu 14.500. Nah, kalau kita beli akumulasi 60.000 itu dapat lagi potongan 20.000. Jadi kita bisa jual tetap tetap berapa? Tetap 15.000, tapi kita dapat untung banyak. Tapi nah, kayak gitu caranya. Jadi kita bisa memanfaatkan promo-promo Indomaret, atau yang mungkin sudah kenal dengan GoPay, uang-uang online ya. Itu sangat banyak sekali barang-barang yang promo sebenarnya. Nah, terus apa lagi kira-kira eh, yang bisa dilakukan untuk berusaha praktek? Nah, saya berharapnya kalian sudah mencoba beneran sebelum itu kepepet. Ya, ini cerita lagi sepupu saya gitu. Karena kepepet gitu. Tapi biasanya dari kepepet itu muncul banyak hal yang baru. Muncul banyak hal yang dulu nggak kepikiran, sekarang kepikiran. Banyak itu nak, banyak sekali. Nah, ini sepupu saya itu kepepet gitu kan. Dia ya kerjanya ndak jelas lah, di penghasilannya juga ndak jelas. Punya istri, kemudian apa namanya, istrinya hamil, anaknya satu. Kan tentu kalau sudah punya anak itu kebutuhan banyak yang membengkak di mana-mana. Dia itu beli pokoknya awal-awal itu jualan, nggak laku, akhirnya membeli namanya itu es permen karet. Nah, es permen karet di Bandung gitu, namanya apa ini tadi sih, apa ya, lupa. Eh, Kedai ATS, jadi permen karet gitu, permen karet ATS. Nah, ini. Nah, terus gini-gini, di situ nanti ya, nah, dia beli sekitar kalau nggak salah 6 sampai, kalau nggak 6 ya 8 lah, saya lupa ya, sekitaran itulah. Nah, ketika dia bilang ini, kenapa kok, saya tanya kenapa kok apa nggak bikin sendiri aja permen karetnya gitu. Kalau bikin sendiri itu nggak enak, yang pertama gitu katanya. Enaknya beda, rasanya beda, bukan enaknya ya. Yang kedua, ketika kita jualan produk yang sudah punya nama, itu ngejual itu lebih gampang gitu katanya. Kita jualan ayam goreng biasa sama menjual ayam goreng di sana, itu tentu lebih mudah menjual ayam goreng di sana, karena ya apa ya nak ya, sudah terkenal. Oh, di sana itu rasanya gini, enaknya segini. Nah, semua orang itu sudah tahu. Meskipun kalau kita beli di sana ya itu 25 juta ya. Ya, perlu modal lagi. Tapi kalau bikin brand sendiri itu kan enggak usah pakai nama, kan enggak usah pakai nama, kan enggak usah pakai apa istilahnya, enggak usah kita apa menghidupkan brand kita gitu. Eh, sorry, kalau kita pakai brand sendiri itu kan nggak usah apa namanya, nggak usah beli franchise, kita bisa coba-coba. Tapi ya itu tadi, perlu waktu untuk mengenalkan produk kita pada orang. Nah, itu kelemahannya nak ya. Dan kita perlu banyak trial error sehingga masakan benar-benar layak untuk dijual. Ya itu sih bedanya. Nah,
Paling enak yang mana Pak? Ya kalau mau, ya kalau punya modal ya enakan punya, beli brand ya, beli brand di sana jelas lah, jelas enak, terus jelas yang beli jelas. Nah, kalau bikin brand sendiri kan ya kita perlu waktu untuk ngenalin produk. Orang itu kalau enak ya diteruskan, kalau nggak enak pasti ya ditinggal. Itu. Kemudian, oh ya ini mengenai selanjutnya ya, mengenai memilih ini investasi leher ke atas. Nah, kayak oh, eh, sekolah itu dulu sih, dulu banget saya mikirnya sekolah itu apa ya, nggak bisa diterapin di dunia nyata. Emang sih, emang nggak selalu ya, nggak selalu bisa diterapin semua. Tapi beberapa mata pelajaran itu pernah pernah menghiasi kehidupan saya untuk bisa punya uang meskipun nggak banyak gitu. Misalkan waktu mahasiswa ya, mahasiswa saya menguasai matematika, fisika, kimia, gitu. Ada 3 mapel yang bisa saya kuasai, dan waktu itu kalau ada lowongan privatan ya saya semangat gitu waktu dulu di Surabaya. Lumayan kan ya, satu pertemuan 50 ya, kalau satu hari 2 kali kan 100, kalau kita kalikan 10 hari aja lah kan lumayan ya, 100.000 kali 10 1 juta, bisa buat nyemil-nyemil saat kuliah, beli printer, beli tambahan pulsa, dan banyak lah. Jadi gitu, jadi pelajaran yang banyak itu ya bisa aja nak buat untuk bertahan hidup. Nah, kemudian investasi leher ke atas, Pak, kan nggak semua ilmu kepake, tapi gini nak, saya mikirnya itu gini, ilmu itu kepake kok nak, kepake meskipun nggak langsung. Ini saya ya, saya sekarang guru fisika. Ternyata waktu di tempat lain itu, di tempat sekolah lain, eh, tiba-tiba itu apa ya, kondisi sekolahnya tuh ndak stabil banget lah gitu, ndak stabil. Akhirnya kurang guru ini, nggak ada guru ini, nggak ada guru. Akhirnya ya pengalaman-pengalaman saya dulu waktu diajar guru zaman dulu itu ya kepake. Nah, bagaimana saya jadi ngajar kesenian, jadi Pak Ipul gitu kan. Pak Ipul gambar apa sih gini? Oh dulu saya pernah ini. Akhirnya ya bisa ngajar kesenian. Kadang-kadang itu saya sedih ketika eh, waktu hari 17 Agustus itu, atau hari-hari besar kan, kita tuh pengennya apa, PBB-nya itu menarik, menarik, menjual, terus di Sapang itu penak gitu. Tapi ternyata dari semua guru yang ada di situ itu nggak ada yang bisa untuk ngelatih paski loh gitu. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang hal yang saya sesalkan, kenapa ya dulu saya nggak belajar paski gitu. Ternyata waktu gini dibutuhin. Eh, apa ya nak, cerita apa lagi ya gitu. Oh ya, waktu kuliah juga saya pernah nyoba namanya kerja di hotel Sangrila itu. Ternyata jadi seorang pelayan gitu nak, pernah jadi pelayan. Waktu itu kalau kamu lihat, kamu kalau belum pernah ya, kalau sudah pernah ya nggak apa. Kalau di restoran yang besar itu, kita kalau jadi pelayan itu nggak boleh ngangkat mangkok itu dengan 2 tangan gini. Kenapa? Kalau mangkok dengan 2 tangan, sorry, ada nampan itu ya, nampan. Terus ini ada mangkok di atasnya kan banyak gitu. Kita nggak boleh ngangkat nampan dan mangkok itu dalam 2 tangan. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa nganterin mangkok tadi ke meja pelanggan. Jadi mangkatnya itu harus gini, nah. Jadi gini, jadi ini tinggi tangan kiri ya. Mungkin di situ gambarnya tangan apa? Oh, tangan kiri juga. Nah, seperti nampaknya di sini besar gini ya, mangkoknya di sini. Nah, set kita bisa naruh gini. Seperti itu. Jadi eh, nggak penting ya cerita itu ya. Jadi banyak. Akhirnya apa? Dari situ mungkin pengalaman kan, dari pengalaman. Nanti mungkin dari situ kalau saya waktu hari buka restoran, buka apa kan, oh dulu pernah ini, pernah gini. Nah, jadi pelayanannya harus gini gini gini, ramah. Itu saya ingat itu gini. Semua pegawai itu ketika melayani itu wajib senyum. Jadi kamu bisa bayangin ya, senyum gini itu selama 8 jam. Pertama kali itu sakit banget ini. Senyum 8 jam gitu kan.
Waduh, sakitnya di situ itu. Itu jadi nanti setelah ini kalian akan ya menemui banyak hal yang nggak kalian temui di SMA. Oke, setelah itu saya apa ya, habis itu kan lulus ya 2000. Di pengalaman kuliah mungkin nggak usah cerita, nanti biar biar kejutan banget ya, kuliah itu kayak gimana, seru gitu. Oke, setelah itu lulus 2015. Oke, 2015 lulus. Nah, karena harusnya gini, harusnya kalau kita jadi guru itu harusnya setelah lulus itu ada namanya pendidikan profesi guru selama 1 tahun, kayak dokter itu. Nak, dokter itu kalau S1 kan namanya SKED, sarjana kedokteran. Untuk mendapatkan gelar D kecil R kecil itu harus magang dan profesi selama kalau nggak salah 3 tahun mungkin ya. Nanti kalau salah direvisi ya. 3 tahun mungkin. 3 tahun terus baru dapat gelar D kecil R kecil, baru bisa dia buka praktek. Nah, guru itu sebenarnya juga gitu, 4 tahun kuliah ditambah 1 tahun profesi, tapi saya ndak profesi. Akhirnya saya baru menyelesaikan profesi itu ya tahun tahun ini, tahun kemarin lah selesai, dan sekarang wisuda, sehingga saya ndak bisa masuk. Jadi saya ndak masuk ini bukan karena sakit, tapi wisuda. Jadi mungkin kalau nanti kalian kuliah pendidikan ya mungkin lebih lebih enaknya ya selesaikan dulu profesinya, biar nanti lulus sudah nggak kepikiran kuliah lagi, nggak gedebel pikirannya. Apa ya lagi ingin saya sampaikan ya? Oh ya, nak mengenai berwirausaha, tadi beberapa hal sudah saya. Terus kemudian saya pernah cerita membuat brand kerudung Elrisa. Ya alhamdulillah sampai sekarang lancar. Ya itu tadi ada banyak hal yang harus kita lewati dalam pembuatan kerudung. Satu, style yang lagi ngehits gimana. Dua, sasaran kita siapa. Sasaran kita itu emak-emak kelas menengah ke bawah, menengah-menengah, atau menengah ke atas. Oke, seperti itu. Kemudian saya pilih sasarannya yang menengah agak ke atas, sehingga kudungnya ya agak mahal, 50-an gitu. Kalau menengah ke bawah biasanya kan pakai kudung Saudia atau Bella Sonic gitu kan. Bella Sonic yang harganya berapa, 15-20 itu, Saudia 15 kan. Ya itu. Kemudian ya itu nak, banyak proses yang saya alami, dari mencari model, moto model, ngedit fotonya model, bikin website, promosi ke beberapa orang, dari orang itu alhamdulillah nyebar ke banyak orang, dari banyak orang nyebar ke banyak lagi. Sebelumnya nyari penjahit, mana penjahit yang cocok, cari kulak kain, apakah kulak itu bisa di Shopee atau tetap di toko. Kan kalau di toko itu kan harus jauh ya ke Sidoarjo, dari sini Sidoarjo lumayan 1 jam. Biaya perjalanan ya harus kita pikirkan, badi enggak kira-kira. Terus akhirnya pernah beberapa kali saya nyoba itu kulaan di Shopee, ternyata hasilnya apa, kainnya yang kita harapkan sama anu beda. Kain Lady Zara di yang biasanya sama yang di Shopee itu sangat berbeda. Nah itu, nah jadi, tapi kalau yang orang tuanya sudah berwirausaha sih enak ya, kita tinggal jalanin aja gitu. Tinggal orang tua sudah punya jalan, sudah pengalaman, ya tinggal kita ngikuti alur. Tapi kalau enggak itu kita perlu coba-coba eksperimen. Nah, itu. Semoga nanti setelah lulus semuanya sudah dapat tempat, yang kuliah ya segera dapat tempat kuliah, yang apa namanya, yang bikin kerja segera dapat tempat kerja, yang bikin nganggur ya ya alhamdulillah, semoga ya dapat dapat nganggurnya. Semoga apa ya. Oh ya, terus ini eh ngomongin PNS sudah ya, sudah pernah dulu ya. Udah, kemudian apa ya, Mama ya, sini saya ndak ada saya ingin ngobrol aja pokoknya. Itu tadi kalau mau aman ekonominya, dulu sudah pernah saya bilang sih ya, itu ada PNS dan BUMN. Kerja di dua itu insya Allah aman sampai usia-usia lanjut, usia-usia 50-60 itu masih aman. Karena pekerjaan lain ya sekarang seperti itu, kalian ya tahu sendiri ya seperti apa ya.
Kalau sudah lulus jadi tentara ya alhamdulillah lah, wis ada cekelan kan. Kalau lulus masih lontang-lantung ya, oke, usaha yang bisa dilakukan lagi. YouTuber ini apa ya, kalau YouTuber gampang nggak sih Pak? Sampai sekarang saya belum menghasilkan itu gitu ya, belum lah sampai menghasilkan. Tapi nanti cobalah cari relasi-relasi lagi gimana caranya menghasilkan YouTube itu, gimana harus konsisten. Yang teman saya itu dari circle saya ya, yang berhasil itu cuma satu. Dia itu kalau nanti bisa lihat Arif Furqon, dia upload tiap hari, entah yang nonton 10 11, dia kita itu menghasilkan 1.600.000 per bulan, $100 per bulan, nah gitu katanya lah kurang lebih. Dia pokoknya ngupload aja, nanti bisa dilihat itu. Saya rasa dari tulisan dan anunya pembahasan soal matematika sih itu sudah bagus sih, Pak. Sudah bagus, tapi itu tadi kenapa ya kok masih segitu-gitu aja gitu yang nonton. Dia sampai bikin namanya grup Telegram pembahasan matematika. Jadi anak tanya situ dibahas di YouTube, anak tanya situ dibahas di YouTube gitu. Itu caranya. Yang berhasil lagi teman saya itu ini nih, masih circle-nya istri saya, namanya Zara. Pernah nggak ya saya cerita tentang Zara ini? Zara, Zara apa ya? Yang itu pakai makanan itu Zara Atera, Zara. Nah ini ya ini sih. Oh ini ada yang ngikuti ya, Siti Aisyah ini. Kelas berapa Siti Aisyah ini? Siti Aisyah 606. Nah yang berhasil ya cuma ini circle-nya istri saya ya, berhasil ini lah, ini makan-makan, dia makan. Tapi ya itu ya, make upnya harus glowing seperti itu. Kita nggak bisa main-main lah pokoknya. Dia sangat serius ya. Nah ini loh, coba kita lihat ya. Intinya kalau apapun itu ya itulah nak diperjuangkan. Kita nggak bisa raba-raba. Oh nah ini gampang, ini langsung sukses, enggak. Kita perlu namanya proses kan. Kuliah menjadi guru aja ada prosesnya, ada kuliah, nanti ada tes, ada seleksi. Nanti kalau ketepaan ya bisa jadi guru di sekolah besar, kalau ya lagi apes ya nggak dapat sekolah sampai sekarang gitu. Apa ya, kalau ada yang tanya kan enak ya, ini bisa saya jawab ya. Tapi kalau nggak ada ya. Oh ya, ini kalau lebaran ini saya seneng ya, kulaknya diperbanyak nanti apa, kita bisa jual banyak ya, untungnya juga banyak. Pokoknya pas masih lebaran ini nyeneng no ya jualan itu. Entah kenapa puasa orangnya tapi dompetnya ndak puasa. Terus apa ya, Eh, iya saya mau cerita kalau di WH ya gini ya, tapi kalau di progresif saya pernah di progresif lebih selawat 2 tahun. Nah, saya mau cerita dikit ya perbedaan di sini dan di sana ya. Nah, oke, bagaimana mereka di sana itu muda-muda, cepet-cepet, gercep. Saya nggak mau di sini seperti apa. Nah, saya masih ingat dulu waktu awal-awal muncul media baru gitu, media baru animasi, situ sudah belajar duluan, sudah diterapkan ke siswa gitu. Kemudian pembelajaran berbasis proyek gitu kan, ada proyek, nah sana sudah duluan. Pembelajaran PPT yang menarik, glowing, itu sudah duluan. Jadi mereka selalu startnya itu lebih awal gitu. Nah misalkan kir gitu, kir
beli apa gitu, langsung di sana ada lab ya, sacet gitu. Nah itu, nah, terus di sana itu apa ya, lulusannya itu muda-muda jarang, mungkin hanya satu dua orang yang usianya di atas 30 lah, kebanyakan masih 28 40 mungkin ya satu orang juga. Nah itu cepet-cepet. Nah lulusan saya itu kan lulus tahun 2015 ya, lulus tahun 2015. Nah sekarang kalau kita bandingkan saja, orang yang lulus kuliah 2015 dengan yang lulus kuliah 2021, ya jauh gitu nak, jauh. Maksudnya kalau saya dulu itu kan ya hanya bikin media apa, animasi bergerak gitu, animasi bergerak, terus praktikum virtual gitu, misalkan masang kabel apa secara virtual. Sekarang itu enggak, jadi buat game dengan Android gitu skripsinya itu nak, buat game dengan media apa yang aneh-aneh lah, kita sudah telat gitu nak kita itu. Jadi eh, apa ya, ya itu tadi namanya manusia ya harus berkembang, enggak apa, enggak stagnan begini-begini aja gitu. Angel ternyata ngomong dewe nggak seperti di depan kelas. Kayak Om Deddy Corbuzier podcast kok kayak enak ya, ternyata dipraktekin sendiri ya ndak gampang lah ternyata gitu. Apalagi ya usaha yang pernah saya lakukan, oh saya pernah waktu S1 lulus kuliah, eh, ya tahu, saya pernah cerita ya, gajinya segitu akhirnya saya jualan di depan rumah itu, saya bikin sosis, bikin apa. Nah itu padahal saya buka itu hanya setengah hari ya, nah ya setengah hari itu ya antara jam 1 sampai malam lah waktu itu, ya jualan sosis apa anu, terus sama ada print-printan. Nah, waktu itu keuntungan sehari bisa 50.000. Nah waktu itu 50 ribuan sehari, kalau dikali 30 ya 1.500.000 lah, banyak ya gitu. Jadi jualan cuma ya agak, ya memang itu sih nak, sarjana kok jualan gitu ya gitu. Tapi saya merasakan diri kayaknya jualan itu remeh, tapi nah, lumayan lah badinya banyak lah ya, lumayan badinya banyak. Apalagi ya yang bisa dilakukan, apa ya, saya jadi mikir-mikir. eh Trading Bitcoin Pak gimana? Nah ya ini aja, saya ceritakan ini aja. Nah waktu itu nak, waktu viral-viralnya Bitcoin di tahun 2016, saya ditawarin waktu itu, gak beli lah Bitcoin. Kayak apa ya, saya dulu waktu itu Bitcoin kan gak kanggo. Bitcoin waktu itu harganya satu Bitcoinnya 5 juta. Nah, pada tahun 2021 kemarin terakhir saya lihat satu Bitcoinnya 150 juta. Ya kalau itu kamu tradingkan sekarang ya, wah bisa beli mobil saya gitu. Nah 5 juta jadi 10 seratusan juta lah, seratusan juta bisa beli mobil gitu. Nah coba nanti dipelajari lagi berbagai macam hal baru-baru seperti ini, maksudnya dikuasai bener gitu, mana yang sekiranya nanti bawa profit, bawa anu. Apalagi ya, kemampuan yang dibutuhkan di masa ini. Satu ya nguasain komputer sih lah, nguasain komputer, nguasain, oh iya ya ini nih, saya saya dulu juga kalau Zoom apakah belajar juga ya, enggak gitu, kita adaptif aja gitu, kita adaptif kayak rekam-rekam gini, apa dulu belajar ya enggak juga, itu adaptif juga. Mungkin ya, ini mungkin ya kebiasaan saya kuliah sekolah seneng-seneng yang matematis, hitung-hitungan, itu bisa bantu saya gitu ya, dalam ketika ada suatu hal baru yang sulit gitu. Nah saya tuh oh cepet nangkep gitu, cepet, gampang nangkep lah, cepet nangkep gitu. Nah mungkin lah ya, kalau kamu sering belajar yang sulit-sulit, nanti kalau ada hal yang sulit itu ya gampang gitu. Kemudian peluang kerja dan kuliah. Oke, berdasarkan saya lihat di tes P3K kemarin, pegawai pemerintah perjanjian kerja PNS ASN, kalau di guru ya untuk menjadi PNS
Itu yang paling banyak dibutuhkan itu satu guru SD, dua guru BK, tiga guru TIK yang banyak yang kosong. Guru 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 yang paling banyak pesaingnya ya guru mapel kayak saya fisika. Guru-guru peminatan itu butuhnya sedikit tapi peminatnya banyak. Ada lagi juga bahasa Inggris butuhnya sedikit peminatnya banyak. Jadi eh, oh sama olahraga. Nah, ini menarik mungkin perlu dibahas ya olahraga, jurusan olahraga. Jurusan olahraga itu nah ya saya takut ngomongnya nanti salah. Misalkan begini, untuk lulus eh, namanya passing grade ya, untuk lulus di olahraga katakanlah nilainya 300 ya. Kebanyakan ya. Mencapai 300 itu untuk guru-guru olahraga itu enggak nyampe. Ya ada di satu dua yang nyampe, tapi banyak yang enggak nyampe. Bedanya kalau saya di guru fisika gitu, guru matematika, guru mafia lah, guru matematika, IPA, fisika, kimia lah. Misalkan passing grade juga 300. Tapi nah, pendaftarnya itu rata-rata nilainya untuk nilai tertingginya itu mereka itu bisa mencapai 450 seperti itu. Jadi manfaatkan kayak gini, manfaatkan jurusan-jurusan yang dalam tanda kutip ya, pelamarnya itu bukan pelamar orang-orang yang apa, masuk ngomong pinter itu takut. Pelamarnya orang-orang yang nilai tesnya tinggi. Nah, itu ini yang dulu saya nggak ngerti pelajaran semacam ini, membaca peluang kerja itu yang nggak ngerti saya dulu. Saya dulu cuma apa ya ya minat ini ya daftar selesai tuntas lah gitu. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Ternyata itu. Jadi teman-teman saya yang pinter yang daftar ya bukan pinter juga ya biasa aja lah kalau matematikanya. Daftar di olahraga itu rata-rata keterima gitu, keterima. Gitu. Itu nah ya jadi peluang kerja. Cari jurusan-jurusan yang sekiranya itu pendaftarnya itu nggak pinter-pinter amat tapi ya nilainya tes itu nggak besar-besar amat gitu. Nah, dan juga peluangnya besar. Jadi kalau ke guru eh, saya melihat tahun ini saya nggak lihat berapa ratus tahun kemarin itu paling banyak adalah lowongannya PGSD. Sekolah negeri itu kan setiap kecamatan ada satu, PGSD setiap desa kadang ada dua itu. Sini ada tempel satu, waktu golong dua. Terus dekat-dekat itu ada SD banyak. Apalagi anaknya sajane anak tanya jawab saya bisa jawab ini ya. Nah itu tadi nak. Jadi bukan kok ilmu sekolah itu tidak berguna tapi ya berguna nak. Apalagi nanti kalau ada hal-hal yang baru itu kita bisa adaptif itu. Adaptif itu mudah beradaptasi. Apa anak ya? Cukup sekian nak ya saya tinggal ya. Semoga sedikit obrolan ini bisa bermanfaat. Pengajian. Apalagi ya? Cukup ya kayaknya ya. Jadi semoga ini bermanfaat. Saya kirim dan mohon maaf jika hari ini saya nggak bisa ngisi karena saya lagi di wisuda gitu ya. Monggo kalau ada sharing-sharing apa nanti kita bisa ketemu untuk bahas sesuatu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.